Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Krisna Pratama dari kelas Agribisnis B dengan NIM 066. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemaparan hasil pengerjaan UTS APNP dari saya. Di sini saya memilih 3 komoditas, yaitu yang pertama komoditas padi, jagung, dan sapi potong. Komoditas yang pertama yang akan kami bahas adalah padi. Dilansir dari antaranews.com dan Detik News, pada tahun 2021 para petani padi di Desa Semplak, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi terancam gagal panen pasca rusaknya saluran irigasi akibat dihantam banjir bandang pada tahun 2017. Akibat kerusakan tersebut, lahan pertanian warga tidak mendapatkan suplai air secara maksimal karena aliran air dari Sungai Cikadu tidak sampai ke persawahan. Saluran irigasi Cikadu sebelum rusak kerap dipakai untuk mengairi lahan pertanian di Desa Semplak, Kecamatan Sukalarang, dan juga sering dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Akibat rusaknya saluran bendungan menuju irigasi tersebut berdampak pada pengolahan lahan sawah petani menjadi tidak maksimal. Bahkan ketika sudah memasuki musim kemarau, tidak sedikit lahan petani yang mengalami retak-retak. Kebijakan yang bisa diambil adalah dengan memberikan bantuan berupa pengeboran sumur air di dekat lahan pertanian dan memberikan pinjaman berupa pompa air untuk mengalirkan air dari dalam tanah menuju lahan pertanian. Sama halnya yang terjadi pada negara tetangga, yaitu Thailand. Thailand yang merupakan negara dengan ekspor beras terbesar di dunia harus mengalami kerugian yang sangat besar karena hampir 7 juta ton beras hancur dan gagal panen akibat banjir yang melanda, dan pada tahun 2011 kehilangan ribuan hektar sawah karena banjir yang melanda seluruh negeri. Thailand mengharapkan panen besar sekitar 25 juta ton. Itu adalah panen besar dan seperempat dari jumlah itu rusak akibat banjir. Analis pasar beras mengatakan banjir itu tidak membuat goncangan sementara harga pasar. Tetapi mereka mengatakan tidak akan terjadi kenaikan harga yang tajam karena adanya produsen beras yang baru masuk ke pasar. Untuk pendapat saya mengenai komoditas padi adalah saluran irigasi yang baik merupakan suatu yang sangat penting bagi sektor pertanian, karena tanpa adanya irigasi yang baik tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik karena kekurangan air. Pemerintah terkait juga harus turut ikut andil dalam melakukan pembangunan, perawatan, dan perbaikan pada saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting. Selain untuk mencukupi kebutuhan air pada lahan pertanian, saluran irigasi juga diharapkan mampu mengendalikan debit air ketika hujan deras, sehingga tidak meluap ke lahan pertanian yang menyebabkan gagal panen. Solusi yang dapat diambil adalah, yang pertama adalah solusi jangka panjang yang harus dilakukan, yaitu segera membangun kembali irigasi yang jebol akibat diterjang banjir, karena saluran irigasi yang jebol sudah dari tahun 2017. Menurut saya, pemerintah daerah setempat sangat lambat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Untuk solusi jangka pendek, pemerintah setempat akan memberikan bantuan berupa pembuatan sumur di dekat lahan pertanian dan meminjamkan pompa air. Komoditas yang kedua adalah jagung. Dilansir dari Jurnal Pangan tahun 2015, jagung adalah komoditi strategis bagi Indonesia karena mempunyai dimensi penggunaan yang luas seperti pakan ternak, bahan pangan pokok bagi manusia, dan jajanan ringan, bahan baku industri, dan energi. Sebagai ilustrasi, industri jagung di Indonesia adalah pengolahan dan pembentukan nilai tambah, akan dikemukakan pengolahan untuk pakan, pati, etanol, dan sirup fruktosa. Penggunaan lain meliputi bahan pangan langsung, bahan baku, minyak nabati non-kolesterol, tepung jagung, dan makanan kecil. Namun tidak semua hasil turunan jagung dapat diproduksi di Indonesia karena keterbatasan fasilitas industri, SDM, dan lain-lain. Kebijakan yang dapat diambil adalah dengan membuka keran investor asing untuk membuka industri pengolahan jagung supaya jagung lokal dapat terserap lebih baik lagi dan memenuhi kebutuhan pasar terhadap hasil olahan jagung. Selain itu, pemerintah dapat memberi bantuan modal untuk industri pengolahan jagung supaya dapat menghasilkan produk turunan yang lainnya. Apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menggunakan jagung untuk diekspor, hanya 20% yang diolah untuk makan manusia atau keperluan industri. Jagung yang diolah dengan penggilingan basah menghasilkan pati dan hasil samping berupa protein yang dikenal sebagai CGM dengan kadar protein 60%. Pengolahan jagung juga menghasilkan minyak jagung, terutama dari lembaga biji yang kandungan minyaknya sangat tinggi.
pati jagung dapat diproses lebih lanjut untuk keperluan industri, misalnya untuk menghasilkan sirup berfruktosa tinggi, bahan pemanis, atau bahan fermentasi yang menghasilkan vitamin, asam amino, bahkan untuk menghasilkan turunan gula seperti sorbitol. Pendapat saya mengenai komoditas jagung yang saya lihat dari permasalahan di atas atau permasalahan tersebut, industri pengolahan jagung sangat penting adanya karena nilai tambah yang cukup lumayan daripada harus menjual dalam bentuk jagung. Bantuan dari pemerintah atau pihak lain adalah hal yang sangat penting karena dapat melakukan proses pengolahan jagung menjadi produk turunan yang lebih optimal lagi, karena hasil produk turunan jagung dapat diproduksi di Indonesia. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, Indonesia tertinggal cukup jauh dalam hal teknologi pengolahan jagung. Maka dari itu, pemerintah atau pihak lain dapat ikut andil dalam membantu mengembangkan industri pengolahan jagung. Yang berikutnya adalah solusi dari permasalahan komoditas jagung di atas. Menurut saya, solusi jangka panjangnya untuk industri pengolahan jagung adalah dengan membuka jalur investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia dalam rangka pembangunan industri pengolahan jagung yang modern. Untuk solusi sementara adalah pada pemerintah setempat, yaitu dengan memberikan bantuan modal, karena dengan bantuan modal industri pengolahan jagung dapat memperbaiki kualitas dan menambah produk turunan jagung yang lainnya. Komoditas yang ketiga adalah sapi potong. Dilansir dari Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan pada tahun 2017, pengelolaan usaha peternakan semakin menunjukkan peningkatan produksi menurut data statistik populasi sapi potong yang dikeluarkan Dinas Peternakan Jawa Timur. Dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami peningkatan dari 2.000 ekor menjadi 2.700-an ekor. Upaya pengembangan ternak sapi potong di Indonesia dilakukan melalui beberapa terobosan, antara lain adopsi teknologi peternakan berupa melaksanakan persilangan ternak lokal dengan ternak yang bersumber dari bibit unggul melalui inseminasi buatan, melakukan pengendalian penyakit, serta penyuluhan agar petani memelihara ternak dari sistem pemeliharaan yang digembalakan menjadi dikandangkan, memberikan bantuan modal usaha dengan harapan yang terjadi perubahan yang ditekankan pada perubahan penerimaan. Meskipun demikian, sampai saat ini perkembangan sapi potong masih tetap lamban. Hal ini disebabkan permasalahan yang dihadapi pada usaha peternakan sapi rakyat sangat kompleks, mulai dari keterbatasan sumber daya, lahan, modal, dan tenaga kerja, serta manajemen usahanya yang masih buruk. Kebijakan yang dapat diambil adalah dengan memberikan fasilitas untuk peminjaman modal atau fasilitas dan sarana yang lainnya, penyediaan lahan kosong untuk ditanami rumput gajah yang dipakai secara bersama untuk pakan sapi. Selain itu, penyediaan sarana penyuluhan untuk meminimalisir penyakit dan memperbanyak jumlah sapi dalam waktu yang cukup singkat. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Australia, Indonesia sangat tertinggal dalam hal pengembangan sapi potong. Northern Territory atau NT atau wilayah Australia Utara memiliki industri peternakan sapi yang sangat berkembang pesat. Kawasan ini mampu menghasilkan 600.000 ekor sapi setiap tahunnya. Di wilayah NT, industri peternakan sapi dalam pemeliharaannya tidak menggunakan teknologi khusus. Sapi dipelihara di alam bebas atau liar, namun dalam perlakuan berbeda, di mana sapi dikategorikan berdasarkan umur. Alasan pertama yaitu diterapkannya proteksi lingkungan dan biosecurity yang terstruktur serta konsisten. Kedua, yaitu terkait dengan penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Ketiga, NT memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu dengan luasan sekitar 1,3 juta km persegi dengan jumlah penduduk sedikit yang hanya 250.000 jiwa. Wilayah luas ini digunakan untuk industri peternakan sapi, bahkan tidak heran jika NT memiliki peternakan sapi dengan luas sekitar 1,6 juta hektar. Dan yang keempat adalah peranan asosiasi dan pemerintah yang sangat penting. Pendapat mengenai sapi potong terhadap permasalahan yang ada di Indonesia bisa dibilang sangat kompleks
permasalahannya daripada Australia. Kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap para peternak membuat pengembangan sapi potong terhambat, yang membuat jumlah sapi potong tidak mencukupi kebutuhan permintaan pasar di Indonesia. Kehadiran pemerintah di tengah-tengah peternak untuk mendengarkan keluhan sangat penting dan diharapkan oleh semua peternak. Pemerintah juga diharapkan dapat segera membangun sistem yang sesuai agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengembangan sapi potong. Solusi yang dapat diterapkan menurut saya adalah yang pertama adalah solusi jangka panjang. Peraturan harus segera diubah dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Segera membangun fasilitas untuk peminjaman modal dan fasilitas penunjang lainnya yang berguna bagi para peternak. Yang kedua adalah solusi sementara yang bisa dipakai adalah dengan memberikan penyuluhan terhadap peternak dalam hal pengembangbiakan sapi potong dan cara perawatan yang baik dan benar untuk meminimalisir serangan penyakit pada sapi. Sekian pemaparan pengerjaan UTS APNP dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.